warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pengendalian proses kali ini, saya, Ulfah Masyukohwikoya, akan membahas tentang penentuan variabel dan logika proses berpengendali untuk peralatan pengendali aras. Nah, pokok pembahasan yang akan dibahas pada pembahasan kali ini terdapat 4 poin. Yang pertama akan dibahas gambar PNID dan penjelasan prosesnya. Kemudian yang kedua ada variabel pada pengendali aras. Yang ketiga ada analogi proses dalam diagram bloknya. Kemudian yang keempat yaitu menentukan jenis proses dari pengendali. Apakah prosesnya itu direct atau reverse. Nah, yang pertama, di sini ada gambar PNID dan penjelasan proses, yang mana gambar PNID di samping itu sudah ada keterangan gambarnya sesuai dengan kode. Nah, prosesnya yang terjadi pada gambar PNID ini, yaitu yang pertama ada tangki penampung utama, yang di atasnya itu ada pompa sentrifugal. Ini yang berfungsi mengalirkan air dari tangki penampung utama ke reservoir. Nah, setelah itu melewati kontrol valve yang terhubung dengan pengendali. Jadi, buka atau tutup kontrol valve ini tergantung dari pengendali. Pengendalinya yang ini. Maka, aliran air yang bisa melewati pompa kemudian masuk ke kontrol valve jumlahnya berapa itu tergantung perintah dari pengendali tersebut. Dan selanjutnya, air akan dialirkan menuju ke bagian atas reservoir sebagai manipulated variable. Yang mana nanti manipulated variable ini akan dijelaskan di pembahasan atau pokok pembahasan yang selanjutnya. Nah, setelah masuk, juga akan ada aliran yang keluar. Yang mana dalam kondisi normal itu, umumnya valve-nya itu dibuka setengah. Jadi, selanjutnya yang terjadi di reservoir ini ada air yang masuk, kemudian ada sensor, yang mana sensornya itu disebut dengan DPC, yang bisa membaca beda tekanan. Nah, beda tekanan ini disebabkan karena adanya perubahan ketinggian air di dalam reservoir. Lalu, beda tekanan yang sudah terbaca itu akan dikonversikan yang setara dengan ketinggian berapa. Seperti itu. Nah, sinyal yang diterima oleh DPC tersebut yaitu berupa sinyal tekanan. Kemudian, di sini juga ada alat yang namanya transducer. Ini, transducer, yang akan mengkonversi data dari bentuk beda tekanan itu menjadi kuat arus. Maka besar dari I atau kuat arus ini lalu dilaporkan ke pengendali. Nah, ini dilaporkan ke pengendali. Dan hal ini termasuk tugas pertama dari sistem pengendalian, yaitu dilakukan pengukuran berapa level yang ada di dalam reservoir itu. Dan tugas kedua dari pengendali ini yaitu compare atau membandingkan, yaitu melalui PC di sini. Melalui PC dimasukkan set point-nya. Lalu pengendali akan membandingkan antara set point-nya berapa dan hasil bacaan sensor tadi itu berapa. Kalau ada selisih di antara keduanya, maka akan ada yang namanya error, terjadi error. Nah, tindakannya jika error itu kembali ke tindakan manipulated variabelnya. Entah itu ditambah atau dikurangi, itu sesuai dengan kondisinya nanti. Nah, itu nanti akan dijelaskan di bagian logika proses. Dan akan dijelaskan pada pokok pembahasan selanjutnya juga. Hal itu dilakukan supaya laju alir yang masuk itu sesuai. Nah, pembahasan selanjutnya, di sini ada variabel proses pada pengendali aras. Yang pertama ada input variabel, yaitu semua variabel yang mempengaruhi pergerakan dari apa yang menjadi tujuan pengendalian kita. Karena di sini adalah pengendalian aras, maka tujuannya atau proses variabelnya adalah untuk mengendalikan ketinggian air di dalam reservoir.
Maka tangki tersebut misalkan diisi air dan ketinggian air di dalam tangki ini akan menjadi target dalam pengendalian ini. Yang pertama, sebelum membahas tentang MV dan disturbance, yang pertama itu ada PV di bagian output variabelnya. Nah, PV di sini yaitu proses variabel atau juga bisa disebut dengan kontrol variabel. Dan yang menjadi PV di sini adalah ketinggian air dalam reservoir. Selanjutnya ada MV atau manipulated variable, yaitu variabel yang digunakan untuk bisa membawa PV kembali ke set point atau sama dengan set point. Dan yang menjadi MV di sini yaitu laju alir yang masuk ke reservoir. Sedangkan yang menjadi disturbance-nya atau pengganggunya di sini adalah laju alir air yang keluar dari reservoir. Yang mana pada gambar PNID tadi itu ada dua valve. Maka set point-nya adalah nilai ketinggian air di dalam reservoir yang dikehendaki. Misalkan, ditetapkan kalau full-nya itu, di full-nya tadi pada gambar PNID. Nah, di gambar PN ini, untuk mengukur ini misalkan full-nya itu adalah 100% dan targetnya adalah 50%, maka nilai yang 50 ini adalah menjadi set point-nya. Nah, kemudian ada tipe final control element atau aktuatornya, yaitu pneumatic control valve tipe air to open. Artinya, ketika pengendali memerintahkan air to open ini untuk semakin terbuka, maka harus ada suplai udara bertekanan dari kompresor melalui transducer. Pada pembahasan yang ketiga, analogi proses dalam diagram blok. Nah, agar lebih mudah dalam memahami pengendali arus lebih lanjut, terdapat 4 elemen penting dalam pengendali arus. Yang pertama, di sini ada controller atau pengendali. Yang kedua, ada final control element atau disebut dengan elemen kendali akhir, yang mana pada pengendali arus di sini yang berfungsi adalah pneumatic valve yang digerakkan oleh udara tekan. Kemudian yang ketiga ada proses, yang berfungsi di sini adalah reservoir-nya. Kemudian yang terakhir ada measurement device atau alat pengukuran yang terdiri dari sensor, kemudian yang akan dibantu oleh transmitter. Nah, 4 elemen ini membentuk suatu diagram blok. Diagram blok ini disebut dengan diagram blok untuk pengendali feedback yang juga digunakan pada alat pengendali arus. Jadi, alat pengendali arus yang ada di laboratorium itu menggunakan feedback controller. Namun, 4 elemen ini tidak berdiri sendiri, tapi juga dilengkapi dengan instrumen pendukung yang lainnya. Selanjutnya, dapat disimpulkan pada logika proses dari pengendali arus. Yang pertama, jika laju alir air keluar reservoir semakin besar, maka PV atau nilai proses variabelnya atau nilai aktual ketinggian liquid akan semakin turun menjauhi nilai set point-nya atau kurang dari set point. Maka agar nilai PV sama dengan set point-nya, laju alir air yang masuk reservoir harus diperbesar. Kemudian yang kedua, jika terjadi sebaliknya, maka prosesnya juga kebalikan dari proses yang nomor 1. Nah, pada pembahasan yang terakhir di sini menentukan direct atau reverse prosesnya, yang mana di sini aksi proses sebagai direct acting yang jika sinyal MV atau power output atau juga disebut dengan persen PO karena bergerak dari 0 sampai ke 100% sinyal yang diberikan oleh pengendali. Jika sinyal MV di sini dinaikkan, maka nilai PV-nya meningkat. Kemudian yang kedua ada aksi pengendali sebagai reverse proses. Jika ketinggian air dalam reservoir atau PV-nya semakin meningkat melebihi SP atau set point-nya, maka pengendalinya akan menurunkan sinyal kendali agar laju alir air yang masuk ke reservoir atau MV-nya itu dapat diturunkan.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.